Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Kami akan membahas mengenai bahan berbahaya dan beracun. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sri Hardianti, Grafita Arwan Langi, Adriansyah Mahmud, dan Muhammad Syawal Fajar. Limbah, bahan berbahaya dan beracun B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak. Kemudian sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut. Yang pertama, mudah meledak, kemudian mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Terdapat beberapa kegiatan pengolahan limbah B3 diantaranya: 1. Reduksi limbah B3, suatu kegiatan pada penghasilan untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. 2. Penyimpangan limbah B3. Kemudian menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolahan dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. 3. Pengumpulan limbah B3. Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Kemudian yang keempat, pengangkutan limbah B3. Kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun limbah B3. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan limbah B3. Kegiatan perolehan kembali atau recovery dan atau penggunaan kembali reuse dan atau daur ulang recycle yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis-jenis limbah B3. Jenis-jenis limbah B3 meliputi: jenis limbah menurut jenisnya yaitu: 1. Limbah B3 jenis padatan. 2. Limbah B3 jenis cairan. 3. Limbah B3 jenis gas. 4. Limbah B3 jenis vertikal yang tidak terdefinisi. Limbah B3 menurut sumbernya yaitu: 1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. 2. Limbah B3 dari sumber spesifik. 3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Karakteristik limbah B3. 1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dalam kurung 25 derajat Celcius 760 mmHg dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitar. 2. Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut. 1. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan pada titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius dalam kurung 140 OF
akan menyala apabila terjadi kontak dengan api pencikap api yang sumber nyala lainnya pada tekanan udara 760 mmHg. 2. Limbah yang bukan berupa cairan yang pada temperatur dan tekanan standar dalam kurun 25 derajat Celcius 760 mmHg dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang dapat menerus. 3. Merupakan limbah yang tertekan yang mudah terbakar. 4. Merupakan limbah pengoksidasi. Limbah beracun. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, kulit atau mulut. Penentuan sifat racun. Untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP, pencemar organik dan anorganik dalam limbah. Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran 2 tersebut, apabila limbah tersebut merupakan limbah B3, bila nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat pada lampiran 2 tersebut, maka dilakukan uji toksikologi. Limbah yang menyebabkan infeksi bagian tubuh manusia yang diimputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut. 1. Menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. 2. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja atau SAE 1020 dengan laju korosi. Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut. 1. Menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. 2. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja atau SAE 1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. 3. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basah. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut. 1. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. 2. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air. 3. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 4. Merupakan limbah sianida, sulfida atau amonia yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang berbahaya kesehatan manusia dan lingkungan. 5. Limbah yang dapat mudah meledak atau
bereaksi pada suhu dan tekanan standar 2,5 Celcius. Limbah 6. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Pengolahan limbah B3. Kegiatan pengolahan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan serta penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengolahan limbah B3, yaitu yang pertama, reduksi limbah B3. Suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. 2. Penyimpanan limbah B3. Kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Yang ketiga, pengumpulan limbah B3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. 4. Pengangkutan limbah B3. Kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau pengumpul atau dari pemanfaat atau pengolah ke pengumpul atau ke pemanfaat dan ke pengelola atau ke penimbun limbah B3. Keempat, pengangkutan limbah B3. Kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau pengumpul atau pemanfaat atau dari pengolah ke pengumpul atau ke pemanfaat atau ke pengolah atau ke penimbun limbah B3. 5. Pemanfaatan limbah B3. Kegiatan perolehan kembali atau penggunaan kembali atau daur ulang yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pengolahan limbah B3. Proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya atau sifat racun. 7. Penimbunan limbah B3. Kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.